Astagfirullahaladzim. Kamar berantakan banget sih ini anak. Apa ini? Mama nemuin ini di kamar kamu. Ini bukan barang macem-macem kan? Ibu ngapain sih masuk ke kamar aku? Ibu nggak bakal tahu ini apa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nak, sadar nak, sadar nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penyalahgunaan Narkoba. Perkenalkan teman-teman, saya Rosalinda dan NPM 33 dengan rekan saya. Saya Nofriadi Ramadan dengan NPM 2202060048. Saya Khairan Anissa dengan NPM 2202060036. A. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada berbagai jenis zat atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi kondisi mental atau fisik seseorang. Secara umum, narkoba dapat menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis, serta dapat membahayakan kesehatan jika disalahgunakan. Berikut adalah kategori utama dalam narkoba. 1. Narkotika. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau non-tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan ketergantungan. 2. Psikotropika. Zat atau obat yang bekerja pada sistem saraf dan mengubah aktivitas mental atau perilaku seseorang. 3. Bahan berbahaya. Bahan adiktif lainnya. Zat yang tidak termasuk narkotika atau psikotropika, tetapi dapat menyebabkan efek ketergantungan atau bahaya bagi kesehatan seperti alkohol, rokok, atau lem yang disalahgunakan. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan sosial dan hukum. B. Penyebab penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh berbagai faktor baik dari lingkungan, psikologis maupun pribadi. Berikut adalah beberapa penyebab utama. 1. Faktor lingkungan. Pengaruh teman atau kelompok. Tekanan dari teman atau kelompok untuk mencoba narkoba sering menjadi alasan seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan. Keluarga yang tidak harmonis, lingkungan keluarga yang penuh dengan konflik, kurangnya perhatian atau pola asuh yang buruk dapat mendorong seseorang mencari pelarian dengan menggunakan narkoba. Lingkungan yang buruk, tinggal di lingkungan yang terbiasa dengan penyalahgunaan narkoba juga dapat meningkatkan risiko terjerumus. 2. Faktor psikologis. Stres dan tekanan hidup. Beberapa orang menyalahgunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi stres, kecemasan, depresi, atau tekanan emosional lainnya. Rasa ingin tahu dan eksperimentasi, terutama pada remaja, keinginan untuk mencoba hal-hal baru dan rasa ingin tahu dapat mendorong penyalahgunaan narkoba. Kekosongan emosional. Seseorang yang merasa kurang memiliki tujuan hidup atau dukungan emosional dapat menggunakan narkoba untuk mengisi kekosongan tersebut. 3. Faktor pribadi. Kepribadian impulsif atau seseorang mencari sensasi dengan karakteristik ini lebih cenderung mencoba hal-hal berisiko, termasuk narkoba. Kurangnya pengetahuan. Kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan dampak buruknya dapat menyebabkan orang menganggap enteng penggunaannya. Masalah kesehatan mental. Orang dengan gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan lebih rentan menyalahgunakan narkoba. 4. Faktor biologis, genetik atau keturunan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dapat berperan dalam meningkatkan risiko ketergantungan terhadap zat tertentu. Jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan menurut UU tentang narkotika. Jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. 1. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman kakao sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kemudian narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asal sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa di antaranya seperti morfin,
rodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3 yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatan, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah: yang pertama, narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Narkotika jenis semi-sintetis, pengelolaan dan penggunaan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya, contohnya morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Inilah struktur penggolongan narkoba. D. Bahaya penyalahgunaan narkoba. 1. Dehidrasi. Narkoba yang disalahgunakan dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, sehingga berakibat badan akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Konsumsi narkoba terus-menerus atau kecanduan membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan rasa sesak bagian dada. Dalam jangka panjang, dehidrasi ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, halusinasi. Salah satu efek yang seringkali dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja adalah halusinasi. Konsumsi ganja dalam dosis yang besar dapat menyebabkan mual, muntah, rasa takut, serta gangguan kecemasan. Yang ketiga, menurunkan tingkat kesadaran. Dampak pemakaian narkoba dengan dosis yang berlebihan akan membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran menjadi berkurang. Bahkan, pemakaian narkoba bisa tidur terus-menerus dan tidak bangun dalam jangka waktu tertentu. Resiko kehilangan kesadaran tersebut membuat kondisi tubuh terganggu, sehingga bingung dan perubahan perilaku bagi pengguna. Serta dampak yang cukup parah adalah hilangnya ingatan disertai sulitnya mengendalikan lingkungan sekitar. Kemudian, buruknya kualitas hidup tidak hanya bagi tubuh. Narkoba juga dapat berdampak bagi kualitas hidup seseorang. Contohnya, penggunaan narkoba akan kesulitan bersosialisasi di pekerjaan, terjerat masalah keuangan, bahkan ditangkap pihak kepolisian karena terbukti melanggar hukum. Kualitas hidup juga terganggu dengan menghilangnya relasi, keluarga menjadi kacau, kesehatan memburuk, dan memicu kematian. Baiklah, saya akan menjelaskan poin bagian E, yaitu usaha pencegahan penyalahgunaan narkoba. Usaha pencegahan penyalahgunaan narkoba melibatkan berbagai pendekatan yang terintegrasi dari berbagai aspek, antara lain yang pertama yaitu pendidikan dan sosialisasi. Melakukan edukasi sejak dini di sekolah dan komunitas mengenai bahaya narkoba. Program sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama remaja, tentang risiko penyalahgunaan narkoba. Yang kedua yaitu penguatan keluarga. Keluarga memainkan peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, serta pengawasan yang tepat dapat mencegah keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, pengawasan dan kebijakan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memperketat pengawasan terhadap peredaran narkoba. Hal ini meliputi penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pengedar dan pengguna narkoba, serta memperkuat kerjasama internasional untuk memutus rantai distribusi narkoba. Yang keempat yaitu penyuluhan dan bimbingan. Lembaga seperti Badan Narkotika dan organisasi non-pemerintah sering mengadakan kegiatan penyuluhan dan memberikan akses ke pusat-pusat bimbingan dan rehabilitas bagi mereka yang berisiko atau telah terpapar narkoba.
Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan hidup. Mengajarkan keterampilan hidup seperti kemampuan membuat keputusan, mengelola stres, serta mengatasi tekanan dari lingkungan yang dapat mendorong seseorang menggunakan narkoba. Yang keenam yaitu pemberdayaan komunitas. Membangun komunitas yang sehat dan peduli dengan membentuk kelompok dukungan atau relawan yang berfokus pada pencegahan narkoba. Komunitas yang kuat dapat membantu mencegah penyebaran narkoba dengan memberikan dukungan sosial yang positif. Yang ketujuh yaitu layanan konseling dan dukungan psikologis. Penyediaan akses ke layanan konseling untuk mereka yang berisiko atau sudah mengalami masalah terkait narkoba. Bantuan psikologis ini penting untuk mencegah ketergantungan lebih lanjut. Selanjutnya yang F yaitu analisis layanan BK yang dapat digunakan untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba memerlukan layanan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai sektor, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga non-pemerintah. Berikut adalah analisis mengenai layanan yang dapat digunakan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu layanan preventif atau pencegahan, edukasi dan penyuluhan. Layanan ini melibatkan kampanye anti narkoba melalui sekolah, media, dan komunitas. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, mengurangi keinginan untuk mencoba, dan menguatkan pengetahuan tentang cara menghindarinya. Analisisnya yaitu layanan ini efektif dalam jangka panjang jika dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, terutama anak muda yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pelatihan keterampilan hidup. Program ini melatih individu, terutama remaja, dalam pengambilan keputusan, pengelola stres, dan menghindari tekanan dari lingkungan yang negatif. Analisisnya yaitu membangun keterampilan hidup membantu individu untuk menghindari penggunaan narkoba sebagai pelarian dari masalah pribadi atau sosial. Yang kedua yaitu layanan deteksi dini dan intervensi. Layanan konseling dan psikologis. Konselor dan psikolog dapat memberikan konseling yang bertujuan untuk mengidentifikasi individu yang berisiko atau sedang mengalami masalah dengan narkoba. Konseling ini juga dapat membantu pengguna narkoba untuk memahami dan mengatasi penyebab emosional atau psikologis dari ketergantungan mereka. Yang ketiga yaitu layanan rehabilitas. Layanan ini termasuk terapi detoksifikasi, rawat inap di rumah sakit, dan penggunaan obat-obatan untuk mengurangi gejala putus obat. Yang keempat yaitu layanan pendukung pasca rehabilitas. Layanan ini melibatkan program pasca rehabilitas ini bertujuan untuk mendukung mantan pengguna narkoba dalam menjalani hidup tanpa narkoba melalui dukungan psikologis berkelanjutan, kelompok pendukung, dan pemantauan rutin. Yang kelima yaitu layanan penegakan hukum dan kebijakan. Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara aparat hukum dan layanan rehabilitas. Pengguna narkoba yang tertangkap mungkin diberi opsi untuk mengikuti program rehabilitas daripada di penjara. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari materi kami yaitu dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia, beberapa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada, hemoprosik, pernapasan tidak bekerja dengan baik. Dulu, aku mempunyai seorang kakak yang bernama Dimas. Dia orang yang baik. Dia berkata akan selalu menjagaku. Sampai suatu ketika, dia mengenalnya. Dan
mulai mencobanya. Dia mulai berubah. Dia bersikap aneh, dan orang-orang pun menganggapnya aneh. Dia menjadi penyendiri. Dia tidak seperti kakakku lagi. Sampai akhirnya kakakku menerima akibatnya. Bagaimana bisa dia menjagaku sedangkan dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri? Stop narkoba, narkoba merusakmu.